Hai cuy, welcome to my vlog. Bukan my vlog sih, our vlog di antara kita official. Oke, nih kali ini AA cuma sendiri nih, AA Maru karena AA Ajun nggak ada. Kenapa AA Ajun nggak ada? Karena dia lagi sibuk. Dan emang bukan sesinya dia sih. Kalau sesi sama Ajun tuh cuma makan doang, gitu. Dan dia nggak dibutuhin lagi guys, sorry. Nah sekarang ini ada sesi yang namanya ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, ini episode pertama. Jadi hari ini gue itu bakal ngebahas di dunia perpejenan. Nggak nasional banget, nggak internasional juga. Karena gue siapa sih, hanya remahan peyek kali ya. Asik. Mau ngebahas tentang perpejenan di Cikampek, di Karawang. Tentunya Cikampek masuk Karawang ya guys. Jangan sampai lupa sampai sekarang Cikampek masih di Karawang. Karena banyak orang yang masih membedakan Cikampek dengan Karawang. Langsung aja nih, gue punya narasumber. Bukan si Nara, bukan si sumber, tapi narasumber. Ini tuh dipercaya apa enggak ya? Menang apa enggak ya? Bagus apa enggak ya? Tapi kita lihat aja nanti deh. Oke? Langsung aja nih, gue kenalin narasumber gue, Kang Topik. Nih, Kang Topik nih. Kang Topik ya? Iya. Saya Amaru kan? Oh, saya. AA Amaru. Oke, siap. Ada di AA-aan meskipun enggak AA banget gitu. Nih, jadi Gimana, Kak? di antara kita official ini punya sesi yang namanya ngos-ngosan. Oke. Ngobrol-ngobrol santai, boleh agak ngegas sedikit, boleh julid juga boleh. Sebenarnya kita kan nggak dilarang hidup ini ya untuk Ya, ngobrol, betul. bener. Tapi sebelum itu coba perkenalkan dulu nama akangnya nih, siapa nih? Boleh? Boleh. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama Akang, saya Raden Taufik. Saya tinggal di Jatisari. Sekarang kesibukannya sebagai staff supply chain management di salah satu perusahaan Jepang di Bekasi. Terus apa lagi ya Kang ya? Status masih gak usah. Saya sebagai finalis Jajaka Karawang 2015. Wede. Gak menang Kang, finalis. Saya tuh ngundangnya yang menang, bukan finalis doang. Gitu dong. Ayo wawancara yang finalis doang. Oh Nggak gitu, penting, berarti Jir. salah ngundang. Oh salah ngundang. Bukan salah ya lo yang ngundang. Tapi butuh juga ya kan buat ngos-ngosan ini. Gimana nih Kang? Finalis. Iya. Udah gitu dong introduce-nya. Apalagi ya? Orang diri yang gini. Itu doang. Gimana gue? Apa nih, langsung ke pada saat moka atau masih perkenalan diri dulu? Perkenalan diri Oke, dulu dong. apa lagi ya? Biar jomblo nggak? Itu dong yang pertama, jomblo nggak? Alhamdulillah tidak, jadi doakan saja. Guys, sebelum janur kuning melengkung bisa disikat. Nah, Pak. Terus apa lagi? Jadi Kang? gini, mau nanya. Awalnya tertarik sama dunia petis gimana ya? Awalnya itu waktu itu kan saya ikut moka tuh 2015 ya Kang. Itu waktu saya masih kuliah. Dulu saya kuliah di Hubungan Internasional UIN Jakarta. Ya, Tuh gitu. orang Cikampeknya jauh guys, kuliahnya di Jakarta. Ye, jadi Cikampek doang, di Karawang kok. Jadi kan kalau kuliah itu dulu libur kan lama ya, sebulan 2 bulan gitu. Udah gitu kan Habis semester ya? iya, pas semester gitu. Terus waktu semester akhir kebetulan udah ngapain ya? Nah, udah mikir, terus kan suka pulang ke Karawang. Jadi itunya emang ikut moka tuh kayak orang tuh yang jadi sih kontribusi apa gitu buat Karawang seperti itu. Jadi sebelum lulus kuliah itu pemuda Cikampek Karawang tuh skill guys. Eta pemuda ngarana kontribusinya apa di kota ini teh? Untung cuma ngadondaang modal hungkul. Lanjut. oh iya gitu Kang. Jadi emang udah niat sih sebelum lulus kuliah tuh pengen sedikit kontribusi lah buat daerah gitu. Waktu itu tuh semester berapa? Semester 7 mau ke 8 deh Kang. Oh, Jadi udah semester akhir ya? Udah semester akhir gitu kan, udah nggak ada kesibukan apapun di kampus juga, udah organisasi udah nggak ada. Jadi kayak pengen apa ya yang bisa saya kontribusi buat Gak apa-apa Sundaan gitu, Sunda, kita apa ya? orang Sunda ih. Unggal apa ada sambal tarasi jeung teri, piratun tuh ngomong Sunda. Jadi Karawang itu Kang, jadi maksudnya Sunda. Kita mah orang Sunda, biarin aja yang nonton mau Sunda, orang Amerika bahasa Inggris atau bahasa penting. Indonesia gitu. Bisa bahasa Inggris, Ya, Belanda bisa. Oh, terbiasa. Kurang mantep. Lanjut. Jadi gitu Kang, jadi kayak mau ngapain ya? Jadi akhirnya pada saat itu ngelihat poster Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang. Oh jadi dari poster ya? Iya. Bukan dari IG? Masa zaman baheula banget ya? Apa ya? Bukan poster ya? Saya
Banner kali ya apa gitu, jadi banner guys, sorry bukan poster. sorry. Banner ada seleksi Pasanggiri Mojang Jajaka Karawang 2015, dari situlah kayak kayaknya ini nih wadah yang bisa saya ikut buat menyalurkan apa yang saya bisa kontribusi buat Karawang gitu. Makanya dari situ akhirnya saya ada join, tapi sebelum join tuh saya lihat-lihat dulu gitu sebelumnya itu apa sih yang dicari Moka, jadi ikut Moka tuh harus seperti apa, dan saya jadi well prepare sih sebenarnya, jadi mempersiapkan apa aja yang apa yang dibutuhkan, apa yang dicari, tujuan Moka tuh apa gitu sebelum saya ikut. Tuh guys, lu tes encan ikutan apa-apa, cari tahu dulu, jangan main nyebur doang gitu kan, nggak tahu apa-apa ya. Iya, jangan sampai kan Moka itu Moka itu kan aja. Tunggu, as you guys know, Moka itu Mojang Karawang. Jadi disingkat. Mojang Karawang, jadi dibilangnya Moka. Gitu. MOKA kare tongkoho. Sana kan Mojang Jajaka, Moka Karawang. Moka itu Mojang Jajaka. Gitu, cenah. Urang nu salah lanjut. Nih, nggak gini. Sebenarnya pas ikutan Moka itu ada kualifikasinya apa gitu? Oh iya, tentu ada kualifikasinya. Jadi kalau nggak salah itu pertama wajib nggak sih orang Kabupaten Karawang gitu? Iya, saya domisili Karawang atau pernah tinggal di Karawang. Tinggal di Karawang sih domisili. Intinya domisili Karawang ya. Yo, nu ari Iwan Moka ayo. Domisili Karawang lanjut. Terus kalau nggak salah itu ada usianya, range usianya. Dan usianya dari? Kebetulan saya lupa ya usianya berapa. Kalau nggak salah batas akhirnya tuh 24, 25 gitu. Oh 24, 25. 25 merenya aya nama sih nama. Hilap kan. Enggak apa-apa. Malu 5 tahun yang lalu kan. Enggak jadi masalah, belum expired kalau 5 tahun. Enggak ada expirednya kan Moka ya? Itu yang harus diketahui. Jadi Moka itu nggak ada expirednya sih sebenarnya, cuman kan kadang-kadang yang jadi Moka tuh hanya cuman pengen modal terkenal atau apa sih, pengen dilihat orang pakai selempangnya yang dilihat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada expirednya, kadang ya udah gitu. Jadi ketika kita sebenarnya tujuan kita ke Moka tuh yang sebenarnya ketika udah kita terjun ke Moka, ya udah kita harus selamanya kontribusi buat kabupaten kita gitu sebenarnya. Minum dulu Kang, capek, aduh ya Allah, itu minum banget. Itu kopinya dari Dali Food and Coffee Factory. Ini di mana Kang, Cikampek ya Kang ya? Dali. Jadi Cikampeknya nggak jauh dari stasiun Cikampek, 5 menit unggul ka dieu ngona. Nih, gimana? Range-nya sampai umur 25. Betul. Berarti agak-agak tua boleh lah ya. Boleh lah ya. Terus tadi nggak cuma numpang nama doang gitu. Betul. Kan di Moka nggak cuma selempang doang. Tuh, siapa numpang nama terkenal gente. Sorry ya guys, gua nggak kenal soalnya jadi terkenal gente. Terus selanjutnya kualifikasinya memiliki wawasan yang luas tentang kepariwisataan. Kudu pinter. Tuh. Jadi nggak cuma budaya Indonesia doang ya. Jadi basicnya dulu Karawang tuh kumaha sih gitu. Nyaho teu Karawang teh naon kotana sebatanana gitu tah. Ya kan Karawang kota padi. Bener teh? Bener tuh. Iya pinter. Tapi orang Karawang. Itu salah berarti orang. Terus nanti kualifikasi nanti memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oh, you have to learn English well, guys. Tuh gitu cenah bari jeung naon tadi artinya nya. Lalu apalagi kayaknya itu aja sih kan, karena pada saat proses pendaftaran itu ada proses seleksinya sendiri kan. Oh iya, ada biayanya nggak, bayar apa gitu? Kalau nggak salah ada sih waktu itu ada ya. 2015 sekitar 100-200 ribu ada? Enggak sampai segitu sih. Untuk pendaftaran aja? Ya. Berarti under 100k lah ya? Iya, kalau nggak salah under 100k. Tuh, lu pinter, tahu wawasan, under 100k doang daftarnya. Ikutan, bikin bangga, tapi harus kontribusi buat kota. Iya kan? Betul kan? Tuh, waktu itu umur berapa tahun? Berapa ya? 22. Oh, 22 ya? Ya, 22 atau 21, lupa saya. Sebenarnya sekarang ini kan warga Indonesia, tapi khususnya warga Karawang itu taunya yang bisa ikutan perpejenan itu yang muda, under 20k ya. Under umur 20 menurut gue ya, setahu gue, karena gue sih nggak berkecimpung ke situ, cuma gue kenal beberapa IO yang ngurusin itu lah. Sebenarnya nggak nyari yang muda juga, yang tua juga ternyata boleh, ya kan? Jadi angkatan saya itu waktu 2015 ada Moka remaja dan Moka dewasa gitu. Kalau yang mungkin yang maksud Akang yang di bawah under 20 itu yang remaja. Oh, ada dua. Iya, kalau saya masuknya itu kategori dewasa. Aya nu ngora anu kolot guys. Tah under 20 jeung upper 20, under 20, upper 20. Tapi kalau untuk sistem yang sekarang saya kurang tahu juga, kalau nggak salah masih dewasa remaja masih. Remaja dewasa masih.
Berarti yang penting, enggak yang penting juga sih, harus pinter juga, harus berwawasan juga, harus kuliah nggak sih? Apa SMA juga bisa atau lulusan SMA bisa? Bisa sih kalau. Bisa. Tuh masih inget guys, 2015 nggak ada expirednya ya sebenarnya ya. Dan jangan cuma numpang pengen pakai selempang doang, jangan cuma numpang nama doang, karena menurut gue Moka itu suatu lembaga yang menaungi pemuda-pemudi Karawang untuk berekspresi, untuk bereksperimen, untuk show up their body, gitu kan, show up their talent, gitu kan. Nggak cuma numpang atau fit IG, gue finalis atau gue winner atau gue apa, Moka gue apa dari pageant apa. Jadi nggak cuma kayak gitu doang. Kan? Jangan marah raneh, kan baru ke otak, nggak cuma kayak gitu doang. Gitu. Terus pas di sana tuh berapa lama sih prosesnya untuk ke malam final ya? Dibilangnya malam final bukan sih? Tapi ceritanya dikit dulu nih Kang. Sebenarnya kalau secara yang banyak juga jadi masalah. secara personal saya sebenarnya kurang pede ya waktu awalnya ikut Moka gitu, karena kunaon atuh kurang pede kan lucu kan, meren. Enggak kan? Lucu sih guys. Ente sih soalnya kan sadar diri soalnya kan. Sebenarnya kan waktu saya lihat searching tentang Mojang Jajaka itu, saya mengiranya yang dicari itu yang ganteng, yang cantik sebenarnya. Tapi sebenarnya itu stigma itu tuh salah. Yang dibutuhkan oleh Moka itu adalah pemuda yang benar-benar bisa membanggakan Karawang dan membawa nama baik Karawang dan tentunya berkontribusi Karawang. Jadi gak harus yang ganteng banget atau yang cantik banget, yang biasa-biasa kayak Akang juga sebenarnya bisa kok masuk. Karena menurut gue semua cewek itu cantik, semua cowok itu cakep ya kan. Tergantung dari innernya mereka, betul, gitu, nggak cuma itu dari tampang doang. Lu hidungnya mancung kah, pesek kah, matanya belok kah, atau gimana kah? Yang penting lu tuh berwawasan, punya hati, punya jiwa, punya otak, menurut gue segitu. Bener nggak sih? Ya betul. Makanya tuh nu goreng bisa, mana untung insecure, kudu bersyukur. Lanjut, kumaha eta masa karantina? Jadi pendaftaran masuk ke tahap. Waktu itu saya mau pilih kecamatan Jatisari nih Kang. Oh iya, kecamatannya dari Jatisari ya. Saya mau pilih kecamatan domisili, terus udah gitu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan psikotes. Ada psikotes kayak tes kerja ya? Psikotes, pokoknya lain psikotes sih kayak tes tentang Karawang gitu, tentang di interview langsung apa? Enggak, tes tulis. Tes tulis sih waktu itu. Tes tulis. Di sana dibilang psikotes ya? Ya, tes tulis lah tentang Karawang, tentang pariwisata, tentang budaya Karawang gitu. Udah gitu langsung ke wawancara, interview, udah gitu langsung unjuk bakat. Dan waktu itu saya bakatnya apa? Pencak silat sih waktu itu. Gak kurus ini. Untuk kawakan. Kawakan ya bener. Lanjut. Bener pencak silat udah gitu dari berapa orang ya yang registrasi 150. Berarti banyak yang minat ya 2015 gitu. Iya, waktu itu banyak sih antusiasnya, dan yang diambil tuh 24. Jadi cowok cewek? Iya, Mojang dan Jajaka 24. Lalu lanjutkan? Udah terpilih 24 langsung masuk karantina. Kalau nggak salah waktu 2015 tuh karantinanya 1 minggu lebih di loji. Di loji? Iya. Eta teh jero pisan. Tuh. Jauh di kota guys, tapi itu Karawang. Jadi buat kalian yang belum pernah ke loji, harus mampir deh ke loji. Itu tuh keren banget. Di sana ada air terjun, terus ada Green Canyon-nya Karawang. Curug juga di sana bagus. Masih finalis Jajaka Karawang, masih mempromosikan. Harus dong kan? Iya kan, pariwisata Karawang kumaha tak aya Green Canyon. Emang aya? Aya Kang, akan searching aja Green Canyon Karawang. Baik. Lanjut. Karantina itu diwajibin di sana nggak sih, diem, atau memang ada akomodasinya kah, atau disediakan hotel kah, atau gimana kah? Waktu 2015 akomodasi disediakan oleh panitia Moka dan dinas ya. Tapi waktu itu tuh sebelum di loji itu masa kayak masa puncaknya lah, puncak karantina. Jadi sebelum masa puncak itu sebelum puncak karantinanya itu di dinas pariwisata sih, kayak kita di training tentang table manner, tentang kepariwisataan, tentang apa itu Mojang Jajaka gitu. Jadi semua tentang budaya, dan itu kita juga diajak keliling ke tempat destinasi wisata di Kabupaten Karawang oleh dinas gitu. Tapi waktu itu pulang pergi sih saya. Jadi lumayan lah Jatisari Karawang waktu semasa karantina perjuangannya sebenarnya. Tuh. Arek ngiluan PP Jenang teh ya perjuangan anak dengan cuma ganteng hungkul gelis hungkul. Mau motor berarti apa mobil atau naik pangkot kumaha harita bolak balik? Pernah naik motor kan,
pulang jam 11 Malam jam dari 2. Doji. Enggak, waktu itu masih di Karawang ya, karena waktu itu karantinanya tuh sampai malam kan, udah kita langsung pulang gitu. Terus ada juga yang orang Cikampek, jadi kita bareng naik mobil juga bareng. Tuh guys, itu serta mertanya nggak perlu kaya juga ya, yang penting kita berwawasan, bener. Betul banget. Oh jadi kayak gitu ya. Terus itu karantinanya lanjutannya gimana? Udah karantina langsung ke malam grand final, Kak. Malam grand final itu pasti deg-degan banget dong. Banget dong. Tapi yang paling deg-degan itu loh, waktu jadi sebelum grand final itu ada sesi di mana interview kembali oleh dinas, oleh panitia MOKA sebelum malam grand final. Jadi kayak benar-benar interview terakhir, penilaian terakhir dalam sesi interview itu. Jadi penilaiannya tuh bukan di malam terakhir doang ya, berarti memang kesehariannya juga. Kesehariannya juga tuh sebenarnya udah dinilai oleh panitia, oleh dinas juga. Berarti ada pembekalan mengenai MOKA itu tujuannya apa gitu? Ada juga kan? Ada dong. Apa tuh? Tujuannya tuh apa sebenarnya sih, biar kita tahu semuanya? Secara umum sih tujuan dari MOKA itu ialah mewadahi generasi muda di Kabupaten Karawang untuk bisa mencintai budaya Karawang, pariwisata Karawang, mengenali apa yang potensi apa sih yang bisa digali, potensi pariwisata yang bisa digali gitu, dan oleh MOKA itu diperkenalkan ke teman enggak sih, dimulai dari keluarganya, teman-temannya gitu, udah gitu kan. Istilahnya environment dulu ya. Environment dulu dan juga kan sekarang zamannya multimedia ya Kang ya, media. Jadi kita bisa tetap promosi pariwisata media melalui media sosial juga gitu. Betul. Sekarang media sosial tuh bukan cuma canggih tapi jahat, guys. Bukan cuma canggih tapi jahat. Ya betul. Intinya sih tujuan MOKA ini adalah memperkenalkan budaya dan pariwisata Kabupaten Karawang. Oh, jadi memperkenalkan budaya dan pariwisata Kabupaten Karawang, dan juga mewadahi generasi muda Kabupaten Karawang untuk bisa berkontribusi ke arah positif melalui MOKA gitu. Karena di MOKA itu sebenarnya kita banyak belajar, Kang. Gak hanya tentang budaya pariwisata, jadi kita bisa mengenal lingkungan kita, teman-teman kita, dan juga di MOKA itu kan kita waktu angkatan saya itu kita bikin program kerja nih. Oh, ada program. Ada prokernya gitu selama setahun tuh kalian mau ngapain sih, dan waktu itu tuh kebetulan program kerja 2015 itu pertama penanaman pohon di Candi Jiwa Karawang, dan itu tuh bisa dibilang sih, ini saya ngebanggain angkatan saya nih ya. Oh iya, boleh dong ngebanggain angkatan MOKA Karawang 2015 itu bisa dibilang angkatan yang paling aktif kan, orang dinas nih ya. Kata orang dinas loh itu yang bilang. Betul, jadi karena waktu itu kita bikin program kerja penanaman pohon di Candi Jiwa, komplek percandian Jati. Candi Jiwa itu baru kan ya? Maksudnya baru ditemuin apa gimana sih? Itu udah lama banget. Oh, udah lama. Menurut informasi dari sejarawan yang terpercaya nih, jadi Candi Jiwa itu merupakan candi paling tertua di Indonesia loh sebenarnya. Iya. Dibandingkan Borobudur. Jadi orang Karawang harus main ke Candi Jiwa. Kudu bangga jadi orang Karawang, Candi Jiwa lebih tua daripada Borobudur. Betul banget. Bukan diskriminasi Borobudur ya. Iya, betul, tapi memang lebih tua dari Borobudur itu menurut sejarawan. Gitu. Jadi kita punya sumber terpercaya juga ya. Iya, betul. Itu. Lanjut. Terus udah bikin jadi waktu itu saya sebagai alhamdulillah walaupun jadi finalis tapi aktif membuat program kerja, dan waktu dipilih untuk mencari sponsorship. Saya inget banget tuh waktu mencari sponsorship itu keliling instansi dan pemerintahan BUMN di Karawang. Dan alhamdulillah waktu itu kita kerja sama Pupuk Kujang Cikampek. Lalu udah gitu langsung kita eksekusi bikin program kerja penanaman candi. Lama gak masuk kamera, apa aku masih nih? Enggak, grogi soalnya Mbak. Grogi guys. Oh ya, as you guys know, kalau di Mojang Jejaka Karawang itu manggilnya Akang dan Teteh. Jadi dari tadi dia manggil gua Akang mulu. Padahal kan gua masih 17 tahun guys. Kelihatan kan dari banget 17 tahun. Udah gitu program yang kedua dari 2015 itu adalah pengadaan tong sampah di Tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Tahu nggak Kang? Wow, tahu dong. Iya kan. Saya juga pemuda aktif dong di Rengas Dengklok, saya juga pemuda aktif tapi kurang tertarik sama pageant mungkin. Karena passion kita kan beda-beda ya. Iya, betul. Jadi tahu kalau Tugu Kebulatan Tekad tahu saya. Lanjut. Udah gitu sebenarnya ada yang cita-cita yang program ketiga itu ialah bikin gapura
di Kampung Boneka sini Kang. Oh di sini. Jadi Cikampek kita syuting itu di Cikampek di Dali Food and Coffee Factory. Di sini tuh bisa dibilang pusat kota Cikampek ya, Betul, di daerah betul. sini. Jadi deket banget dari stasiun ke sini tuh hanya 5 menitan. Nah, jadi di dekat tempat syuting kita ini di Cikampek ini mau dibikin gapura itu. Sebenarnya Sebenarnya. cita-citanya program waktu- proker yang ketiganya. Program ketiga cuman waktu Baik. itu udah keburu masa baktinya selesai dan ya ada apa tuh? ada apa ya maksudnya Ada benturan, Nggak ada ada konflik, benturan. ada Nggak ada. ribut, ada Nggak. hajar-hajaran, nggak ada cabok-cabokan, nggak ada enggak. karena mungkin waktu itu kurangnya persiapan aja sih jadi ya udah yang program Jadi kepotong sama masa bakti, Bakti juga. sih Sebenarnya sebenarnya. kalau misalkan udah lewat masa bakti bisa dong ya sebenarnya. sebenarnya bisa Atau dilanjutkan dilanjutin sama oleh yang 2016. angkatan 16-nya 17-nya itu bisa Cuma mungkin banget. beda program kerjanya. Mungkin ya beda Jadi Singapura tuh jadi. nggak Kumaha sih 2015 angkatan Singapura tuh jadi. Kan, tapi jangan salah loh gitu Oh, jangan salah. Angkatan Bener berarti. 2015 angkatan 2015 paling aktif loh pokoknya Tuh pokok namanya cina paling aktif dan dibanding cuma sorry ya dibanding yang sebelumnya nih yang sesudahnya aktif nggak? akan nilai sendiri aja deh Oh gitu. Tuh, nya ya sadayana 2015 teh pang aktifna dibanding yang sebelumnya. Lain julid dah kenyataan seueur nu nyariosnya. iya Banyak yang ngomong kayak gitu, tapi untuk yang 2016 ke sini mungkin aktif juga. Aktif ya, Karena kan saya pernah aktif. ketemu dengan beberapa finalis mungkin juga. program kerjanya beda lah. Mungkin program kerjanya beda. Ketemu juga sama beberapa moka di ngapain kan di hotel ketemu. Tahu kan kalau di hotel ngapain? Ngapain, Kang? Kita ngehadirin seminar. Oh, iya. Cuma ya maaf ya, maaf. Kenapa, Kang? Emang kalau anak-anak moka tuh harus menyombongkan diri nggak sih? Enggak lah kan Enggak, ya. Nggak harus apa ya someh kabatur Harus someah kabatur ta. sopan ieu. santun sih Tuh, kalian tuh harus punya brain, behavior juga, tuh otak, hati, jiwa, raga, badan, tubuh, kaki, rambut, kuping tuh harus bener. Gitu. Apalagi punya mulut ya, iya kan? Punya mulut kudu bener ta. Tong sok balagu pokona. senyum sapa salam Tuh, padahal kan punya 3S, senyum, sapa, salam. Cuma ini mungkin pengalaman jelek Amaru ya. Ketemu di salah satu lobby hotel, mungkin nggak tahu gua angkatan berapa, gitu ketemu anak jajaka. Sebenarnya sama mojangnya juga sih, cuma lebih nggak fokus, gua nggak fokus, cuma nggak fokus mungkin ya. Sorry, mereka menyembuhkan dirinya mereka. Wah ini loh gue, emang maksud gue tuh emang harus kayak gitu ya, itu doang sih sebenarnya. Itu loh. Emang harus kayak gitu ya. Emang harus sebenarnya membanggakan diri menurut gue bagus ya. Cuma ini konten obrolannya beda. Bukan membanggakan diri, paham dong? Ya kan? Lebih ke menyombongkan diri, ya kan? Agak nggak suka sih sama orang yang begitu. Gua nggak tahu sih memang menyombongkan diri apa memang dia mukanya kayak gitu ya kan? Apa emang body language-nya kayak gitu ya? Cuma menurut gue agak sombong. Kita kan tahu ya menurut diri kita sendiri orang yang sombong kayak mana ya kan, kayak gimana. Kumaha sih jelema sombong teh, jelema balagu teh mengawat harapan kita ya kan. Jadi mungkin gue sih nggak mikir anak moka itu negatif, nggak mikir negatif enggak. Karena kan kayak tadi sendiri kan kegiatannya juga positif ya. Iya, betul. Cuma ya begitu aja. Ya, Agak itu kurang sih, suka di situ Kang, doang yang sih. tadi saya bilang mungkin ada yang udah mentang-mentang jadi moka dia jadi apa ya nih gue moka gitu ini kan ya tapi itu sorry nih kalau secara persona saya secara mewakili moka minta maaf juga nih ke Akang Iya, gitu nggak apa-apa. Kalau saya emang sudah gitu. biasa disomongin, maklum haters banyak saya. Oh gitu ya. Ya secara saya secara persona membawa lembaga moka saya minta maaf nih Akang ya kalau misalnya ada moka atau jajak atau mojang yang seperti itu. Tapi I see. ya tapi insya Allah lah moka itu orang-orangnya baik-baik kok Kang. Mungkin saya nggak kenal juga atau Oh, belum iya. kenal Belum ya. kenal aja Harus kali ya. dikenali dulu kali ya. Tak kenal maka tak sayang Kang. Benar, tak kenal maka tak sayang, maka sayang maka tak cinta. Gitu. Iya, sebenarnya gue nggak dendam, enggak. Cuma mungkin standar orang bilang sombong itu beda-beda gitu. Jadi lu paham dong yang itu. Malah gue lebih julid waktu itu. Ini apa sih ini anak-anak moka tuh kulitnya bagus juga enggak gitu kan.
tinggi juga semampai doang gitu. Kulitnya juga bagusan gue, say. Itu belagu banget gitu. Enggak dulu mah. Namanya juga orang belum kenal lah ya. Iya kali ya, kau belum kenal kan. Ini orang belum kenal maka tadi kan tak kenal maka Maka tak tak sayang. sayang, tak sayang maka tak cinta. Oh iya, gini, kan di sana belajar dong tentang Karawang, ya Iya. kan, diajarin tentang sejarah juga dong. Nah, menurut Akang nih, tahu nggak sih sejarah Karawang tuh kayak gimana sejarah Karawang gitu? Yang Akang tahu? Yang saya tahu, aduh, baik. Sejarah Karawang tuh banyak banget ya, kayak maksudnya Banyak banget setahu saya. banyak kayak. Tapi ini saya sedikit aja ya, setahu Boleh, saya boleh. itu akan tahu kan Syekh Kuro. Syekh Kuro tahu di sono ada Di Wadas mana? Kaditu. Itu nama jalannya kan. Oh iya. Jadi- Wadas Kaditu Kajero deh. Syekh Kuro itu utusan Raja Campa yang diutus untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu di daerah Tatar Sunda, dan kebetulan dia berlayar nyampe di Karawang, dan disitulah dia menyebarkan agama Islam, dan di situ pula di Karawang yang kita tahu Masjid Agung Karawang. Nah, dia menyebar, kalau nggak salah dia membuat surau atau masjid di surau. situ, dan di situ cikal bakal Masjid Agung Karawang, dan beliau menyebarkan agama Islam di Karawang, dan di situ juga sudah akhirnya Islam menyebarlah di Karawang. Wow. Dan juga seperti yang tadi akan sebelumnya jelaskan, Candi Jiwa itu adalah situs tertua ya sebelum Borobudur, dan di situ tuh ditemukan kayak gerabah kan. Gerabah itu apa ya? Apa ya? Jadi padi loh kan. Gerabah. Jadi si bata-bata Candi Jiwa itu tuh dari gerabah padi gitu loh. Oh, Sekam, gabah, sekam padi gitu. Gabah guys, gabah. Jadi itulah yang uniknya Candi Jiwa gitu. Jadi sejak sebenarnya zaman dulu itu berarti masyarakat Karawang sudah mengenal pertanian Kak. Oh, jadi dibilang Karawang kota padi itu ya? Iya, salah satunya dari filosofi, dari nilai historisnya itu kan. Jadi gitu. sejak zaman dulu orang Karawang itu udah pinter kan sebenarnya, Tuh. udah bisa membuat Candi Jiwa itu dari gabah, sekam padi loh. Jadi itulah kena cikal bakal Seperti itu. seperti itu kan. Itu sih yang sedikit Akang tahu ya tentang Karawang, dan bangga jadi orang Karawang. Oh iya dong, saya juga bangga dong jadi orang Cikampek yang termasuk di Kabupaten Kabupaten Karawang. Tapi mau misahin diri katanya nih kan. Siapa nih? Cikampek. Ya gitu. Can aya info nah, selalu masih Karawang. Masih Karawang ya kan? Nah, memisahkan dirinya Dengarnya secara politik sih kayak gitu kan. secara politik dengar-dengar ya. Dengar ya. Tapi sebelum ada politik juga orang-orang maaf nih ya. Orang-orang Karawang kota nih, bilangnya Karawang kota lah ya. Iya, iya. Bilangnya juga Karawang, Cikampek ya Cikampek. Padahal lu tahu kan, Iya. Cikampek itu masuk di Karawang. Jadi Temen kuliah saya pun dan teman kerja tuh nganggapnya Cikampek kayak Cikampek gitu, bukan. tuh, gitu jadi sih kan. memang mungkin gua nggak tahu gimana itu tahu dari mana atau nggak tahu dari mana atau pengetahuan kurang atau gimana. Jadi guys, Cikampek itu masih masuk di Karawang, dan menurut gue orang-orang Cikampek sekitarnya juga itu banyak yang berpotensi seperti Kang Topik ini, meskipun dia di sebelah ya, nggak sebelah juga, kita tuh masih warga Masih Karawang, KTP Kita tuh Karawang. masih warga Karawang, KTP Karawang, dan bangga banget jadi orang Karawang. Terus nih Kang Topik, ini kedepannya ada lagi nggak sih kayak audisi kali dibilangin ya? Pasang Giri kan. Oh, Pasanggiri. Oh, Pasanggiri. Oke, boleh lah. Bahasa Sundanya mungkin Pasang Giri kan. Oh, Audisi Pasang- lah. Jadi oh, setiap tahun tuh pastinya Dinas Pariwisata dan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Karawang selalu melaksanakan Pasang Giri Mojang Jajaka Karawang, karena setiap pemenang dari setiap kabupaten Mojang Jajakannya akan mewakili ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Oh iya, saya tahu kalau itu, soalnya ada teman saya yang angkatan 2011 atau 12. Ya, dan yang harus Akang tahu itu Karawang tuh selalu mendapatkan gelar di provinsi lah. Kalau betul, jadi maupun itu juara 3 atau Istilahnya runner up gitu, gitu kan, ya. ataupun gelar atribut, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa juara 1 di provinsi lah. Jawa Barat banyak kok yang mewakili internasional juga, ya Betul, kan, betul. setahu gue ya kan. Tuh bangga nggak sih jadi orang Jawa Barat, khususnya gue orang Karawang. Nih pemuda-pemudi Cikampek Karawang tuh ulin jauh-jauhnya, Betul. kudu segala kemana-mana di Karawang ge banyak. Di Karawang banyak pariwisatanya yang tuh tempat yang bagus, tempat bagus. makan banyak, Kulinernya ya kan, oke, kuliner banyak enak-enak. tempat main juga ada, Iya. mall juga bagus, Betul ya kan. banget. Dan yang harus jadi kebanggaan tersendiri buat warga Karawang adalah Karawang itu dianugerahi Laut. dianugerahi dataran rendah yang kaya akan padinya, subur, tanah yang subur.
dan juga potensi pegunungan di daerah selatan Karawang juga itu bagus banget pariwisata curugnya. Tuh kan orang mau mah ketinggalan, Iya, kudu promosi wae. Iyalah, jadi jadi biar nggak ada orang-orang tuh expirednya ya. liburan tuh nggak hanya kenal Bali, Jogja atau Singapura atau kemana, di Karawang pun ada loh, maksudnya yang Ya nggak usah jauh-jauh, Karawang juga indah. Nah, ya mungkin diperindah lagi oleh keturut serta andil pemudanya dan dari dinasnya untuk dari warganya juga lah ya. untuk apa ya, memajukan potensi Karawang gitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya biasanya ada Pasanggiri itu bulan apa sih? Biasanya tuh pada saat libur kuliah atau libur Juli Pertengahan Agustus lah ya. kalau di Juli, biasanya ya. Agustus. Berarti tahun depan juga ada. Berarti tahun ini udah apa belum? Apa kelewat apa gimana nih? Tahu saya udah ya. Udah Kang. Tahun ini tuh udah, meskipun ada, kita kan tahu pandemi kemarin ya. Udah apa belum ya? Nah, itu dia. Iya, nanti saya harus coba tanya lagi kan. Nanti bisa dicek di Cek IG aja juga, mungkin ada Instagram, IG-nya. Instagramnya Mocha Karawang. Tuh, udah apa belumnya ya. Jadi Udah, bisa so you guys, buat kalian yang memang punya bakat cinta sama Karawang, pemuda berprestasi dan tidak usah takut kalau jelek ya kan. Nggak jelek juga sih, nggak, kan gue bilang tadi nggak ada yang jelek, nobody's perfect in this world I think. Jadi nggak ada yang jelek, nggak ada yang kurang cantik, nggak ada yang apa. Kalau kalian pede, silakan ikutin. Pageant di Karawang juga bukan cuma muka doang. Ada yang setahu gua kayak Putri Padi lah, ada yang Miss Muslimah lah, ada duta baca lah, ada duta apa? genre ya. Tuh, jadi di Karawang itu banyak banget perpageantan, ya kan? Khususnya buat kalian yang memang mungkin passion kalian di dunia permodelan mungkin, ya kan? Atau kalian punya bakat yang memang susah untuk menyalurkan dan di muka atau di pageant lain juga bisa gitu kan? Dan tentunya kalau kita ikut pageant itu wawasan kita akan luas. Tuh. Dan punya banyak link kenalan. Jadi karena udah setelah selesai Mocha kita terus silaturahmi terus terjaga. Silaturahmi lu ngerti. Emang gak kan? Silaturahmi tetap terjaga, banyak alumninya juga. Alumninya ya juga. kan? Jadi kita kalau misalnya mau nyari kerja atau tempatkan referensi kuliah di mana atau referensi kerjaan. Ya, jadi banyak manfaatnya ikutan pageant itu banyak manfaatnya. Enggak, sorry ya, karena orang-orang di luar sana pageant itu kadang-kadang negatif dibilangnya, cowok-cowoknya ngapain sih ikut kayak gitu, kayak banci, kayak bencong misalkan gitu kan. Terus cewek-ceweknya ngapain sih sok cantik, sok apa gitu kan. Ya, menurut gue sih gimana pandangan masyarakat aja ya. Masyarakat yang pintar itu bakalan tahu orang punya talent, orang punya passion itu di mana. Seperti itu guys. So buat kalian nih ya, jangan underestimate tentang apapun. Kayak gue tadi yang gue bilang sombong lah, nggak apa-apa lah. Ternyata kan kita belum kenal nama kata saya sama kata cinta, ya kan. Terus apa lagi ya Kang ya? Apa ya? Pesan kali ya buat... Pesen nih, ada pesennya, pesen mie ayam? Baso kali. Jadi pesan-pesannya nih buat pemuda-pemudi Karawang nih apa nih yang memang punya bakat atau punya passion di dunia pageant nih, buat dari Kang Taufik ini apa nih? Apa ya? Yang pesan saya untuk pemuda Karawang, jadi kalau saya perhatikan nih ya, jadi saya tuh pengen banget pemuda Karawang itu berjaya di tanahnya sendiri lah. Pemuda Karawang berjaya di tanahnya sendiri. Kita tuh jangan dianggap remeh, bukan ya, kita tuh hanya jadi penonton gitu. Jadi saya tuh pengen pemuda Karawang itu bisa berkontribusi dulu untuk Karawang, udah gitu kita tuh apa ya, menyalurkan lah apa sih passion kalian, olahraga kah, pageant kah, atau apapun itu selama itu positif lakukan. Jangan sampai pemuda Karawang hanya penonton atau hanya melakukan hal-hal negatif, dan karena tidak adanya hal positif, sebenarnya hal-hal negatif gitu. Jadi pengennya sih pemuda Karawang itu cinta terhadap Karawang, terus berkontribusi buat Karawang, dan yang tadi Akang bilang berjaya di tanahnya sih, jangan jadi penonton, jangan ya apa ya, jadi ya kita tolakkan pengangguran di Karawang, paling masa pandemi kayak gini kan. Jadi saya bukan ya, jadi saya tuh melihatnya sayang aja gitu, setiap misalnya ketika saya pulang kerja ngeliat lewat Karawang itu banyak orang yang nongkrong gak jelas gitu Kang ya. Tuh, kalian pemuda sangat disayangkan gitu kan. Oke, kalian tuh sebenarnya punya potensi. Kenali diri kalian. Apa yang kalian suka, apa yang kalian ikut, apa yang kalian suka, apa yang kalian merasa itu potensi kalian, ikutin kejarlah. Kejar cita-cita kalian, jangan takut kalian tidak punya biaya, jangan takut
hal apa ya Tidak ada yang mendukung atau tidak ada yang apa mendukung ya. apapun selama itu positif, Dan passion passion kalian kalian kejar terus karena selalu ada jalan kok. There is a way Okay. from you guys. So jadi dari Kang Topik ini kalian harus mencintai diri sendiri, mencintai lingkungan kalian dan cinta akan kota kelahiran kalian, Betul. ya kan? Jangan sia-siakan apa yang kalian punya, ya kan? Jangan malu untuk bertanya dan jangan minder kalau Ya menurut betul. saya kayak gitu ya. Percaya diri. Percaya diri aja mau kumaha bentukan matanya ngesol ka mana halisna potong kumaha bibirna kiriting atau lempeng atau jenggotan atau bopeng atau no, percaya diri nanti juga bakalan ada jalan ya. Allah juga nggak diam kalau menurut saya mah betul. Ya betul. Mm-mm. Karena jadi moka itu nggak harus jadi juara 1, 2, 3 harus ganteng atau cantik. Menurut saya moka yang sesungguhnya adalah moka yang mencintai kotanya. Oke. So, thank you Kang Topik, ya Iya. kan? Thank you banget nih udah dateng, udah ngeluarin waktu ya. Iya, sama-sama. Allah lagi kerja loh dia, ya kan? Jadi ngos-ngosan kali ini bintang tamunya itu cowok yang seneng pageant kalau menurut saya Nggak sih. seneng sih. Nggak seneng juga sih. Pengen Cuma memang berkontribusi aja gitu, pengen. kontribusi ya. Jadi dunia pageant itu buat cowok kayak Kang Topik yang yang begini lah, standar begini juga bisa guys. Apalagi kalian yang punya badan yang lebih tinggi, yang lebih bagus, hayu gitu kan ya. Jadi nggak cuma diam-diam di rumah aja ya kan. Pemuda, tong sare wae, tong hardolin hungkul. Cus, yang punya bakat hayu maju sasarangan ya, ngebangun orang Ngebangun Karawang. Betul. So, thank you udah berkontribusi di ngos-ngosan kali ini, ngobrol-ngobrol santai. makasih Sebenarnya juga santai nih, Kak. banget lah ya. Iya. Iya kan, santai banget. Pokoknya nuhun pisan kan udah Oke, ngadain waktu. sukses juga buat Akang dan tim. Oke, jangan lupa nanti guys ya, di antara kita official jangan lupa di subscribe, Subscribe. like, share, and comment ya, karena kalian komen, kalian share, kalian like, kita tuh makin semangat gitu buat bikin Konten. talent yang lain. So untuk ngos-ngosan kali ini sudah cukup sekian dan thank you. Nah cuy, segitu doang nih ngos-ngosan kali ini, ngobrol-ngobrol santai bareng sama finalis Moka Mojang Jajaka Karawang 2015. So nextnya mungkin kita akan ada podcast dengan yang lebih atau yang lebih lagi atau yang lebih lagi. Tapi ya udahlah ya, sakit dulu lah ya nama, gak usah diganti-ganti gimana. Gua masih oke kan closing ini, oke. Minum gelas etik sebentar. Dan gue juga mau ngucapin thanks buat Dali Food and Coffee apa tuh namanya? Factory. Dali Food and Coffee Factory, thanks buat Dali Food and Coffee Factory yang udah ngasih tempat dan udah ngasih pokoknya segala-galanya lah, thank you banget. Terus buat bintang tamu juga, tadi kan dibilangnya bisa bintang tamu ya, thank you juga buat bintang tamunya juga udah ngeluangin waktu. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, and comment di antara kita official. Dan pokoknya biar kita bikin video semangat lagi. So thank you, see you guys.